Buat kita yang sedang cari printer yang terjangkau secara harga, tetapi handal dan juga hemat tinta, kali ini Pichel akan bahas sebuah printer andalan dari Epson. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah printer dari Epson, yaitu Epson L3150. Sebuah printer yang ditujukan untuk kita, para pengguna rumahan, ataupun startup dan juga kantor kecil hingga menengah. Namun ini dengan printer yang memiliki beberapa fitur pintar yang menarik untuk kita coba bahas. Kita akan sama-sama lihat apakah memang ini cocok untuk dipergunakan sesuai dengan yang dipromosikan. Secara penampakan kotak, ini tuh memiliki desain yang standar aja. Secara warna sih terdiri dari dua warna dominan, yaitu warna biru dan juga warna putih. Di bagian depan dan belakang dari kotaknya ini tuh terdapat gambar produknya dan juga beberapa fitur unggulan dari printer ini yang nantinya kita akan bahas secara mendalam. Kemudian ada juga penampakan 4 botol tinta di samping dari printernya. Untuk bagian samping dari kotaknya itu tuh terdapat beberapa informasi mencakup spesifikasi, dimensi, dan juga jenis tinta yang dipergunakan untuk printer ini. Pada saat kita buka kotaknya itu ada beberapa isi, yaitu yang pertama adalah printernya sendiri, di bagian paling atas, kemudian di bawahnya terdapat beberapa hal seperti manual book, kartu garansi, dan juga kabel USB tipe A kepada tipe B. Kemudian di bagian belakangnya itu tuh ada kolom yang menyimpan 4 botol tinta, yaitu yang berwarna hitam, kuning, magenta, dan juga cyan, beserta juga dengan kabel powernya. Sekarang kita akan fokus kepada desain dan juga bahan printernya. Secara umum ini tuh terbuat semuanya tuh dari plastik berwarna hitam. Dan bodinya ini tuh memiliki finish matte, namun di bagian atasnya tuh ada tekstur yang sedikit berbeda, dan juga ada sentuhan-sentuhan sedikit lah di bagian dekat dengan tabung tintanya ini. Ini tuh lebih kasar dibandingkan dengan tekstur lainnya di sekujur bodi dari printernya. Material printer ini sendiri tuh cukup menjadi fingerprint magnet, sehingga setelah beberapa lama pemakaian, ya pasti akan ada bercak tangan. Jadi kita harus rajin-rajin bersihkan. Untuk dimensi dari printer ini sendiri tuh berukuran 37 x 5 cm dikali 17,9 cm dengan kedalaman 34,7 cm. Dan berat produk ini adalah 3,9 kg. Untuk di bagian atas dari printer ini tuh adalah flatbed scanner ya di dalam sini yang berfungsi untuk bisa memindahkan dokumen-dokumen ataupun foto-foto kita ya. Di dalam sini contohnya Pichel sudah scan foto ini. Dan kemudian di bagian atasnya ini tepatnya di sisi sebelah belakangnya itu adalah paper fit-nya, di mana kita bisa masukkan kertas untuk sebagai tempat kertas kosongnya. Ya. Dan di sini tuh, di bagian samping-sampingnya sini tuh ada bagian untuk mengadjust akan ukuran-ukuran kertas yang kita akan masukkan. Selanjutnya, masih di bagian atas, itu tuh ada 6 tombol kendali yang berfungsi untuk bisa mengoperasikan printer ini. Dari paling kiri, ini merupakan tombol power, tombol Wi-Fi untuk mengubah mode Wi-Fi, tombol informasi untuk mengecek atau mencetak laporan terkait dengan status printer, kemudian tombol untuk fotokopi hitam dan putih, fotokopi berwarna, dan juga terakhir untuk stop proses ataupun cancel proses yang sedang berjalan, ataupun kalau kita tahan lama ini berguna untuk sebagai head cleaning. Selanjutnya di printer ini juga ada beberapa LED indikator, yaitu yang pertama adalah tombol power di LED-nya ini, itu ada sebuah LED berwarna hijau, sebagai indikator power dan juga proses yang sedang berlangsung. Kalau misalnya proses sedang berlangsung atau mungkin sedang printing, maka ini LED-nya akan kedap-kedip. Selanjutnya, ada 2 buah LED di sampingnya, yaitu bagian atas dan bawah ini, yang berguna untuk menunjukkan status Wi-Fi dan juga mode Wi-Fi yang sedang digunakan, yaitu jika terkoneksi dengan Wi-Fi router ataupun terkoneksi melalui Wi-Fi direct. Dan di paling kanan itu ada 2 buah LED indikator untuk menandakan status tinta dan juga status kertas. Di bagian kiri printer itu hanya ada port USB tipe B dan juga di bagian kanan tuh tidak terdapat apa-apa. Di bagian belakang ini baru terdapat sebuah port untuk colokan listriknya karena adaptor printer ini tuh sudah integrated di dalam printernya. Di bagian depan ini ada output tray seperti biasanya untuk hasil keluaran cetaknya. Dan juga ini ada semacam untuk tray lifter ya, jadi biar dokumennya itu bisa agak sedikit terangkat begini, ya dibandingkan kalau misalnya kita turun ke bawah begini kan takutnya bisa tergeser ataupun jatuh ke depan gitu. Jadi ini untuk mencegah dia itu tidak tergeser ke depan. Jadi ada semacam stoppernya begitulah. Jadi lebih rapih dan juga lebih tersusun baik.
Dan juga selanjutnya, tetap di bagian depan, terutama di sisi kanan, itu ada indikator tinta, sehingga kita akan lebih mudah melihat status tintanya pada saat ini. Sekarang kita langsung bahas fitur dari Epson L3150. Pertama kali jelas ini untuk ngeprint. Ya, untuk printernya sendiri itu menggunakan metode inkjet. Secara kecepatan print ini tuh diklaim bisa mencapai 33 lembar hitam putih atau 15 lembar berwarna per menit dengan kualitas draft. Kalau secara rata-rata dengan kualitas standar dan juga halaman yang tidak terlalu kompleks, ini bisa sekitar di rata-rata 10 lembar hitam putih atau 5 lembar berwarna per menit. Dan untuk pencetakan sendiri, ini tuh bisa mencetak hingga resolusi maksimal 5760 dikali 1440 dpi. Dan bisa juga untuk border sprinting, sehingga kita bisa lebih bagus untuk print dari ujung ke ujung kertasnya. Kalau kertasnya secara maksimal ini tuh bisa mencetak hingga ukuran 21,6 dikali 120 cm. Secara lebar sih memang ya di ukuran A4, namun bisa untuk ukuran yang lebih panjang. Di paper tray-nya sendiri tuh ini bisa menampung kertas A4 hingga 100 lembar A4 biasa atau 20 lembar premium glossy photo paper. Berikutnya, fitur dari Epson L3150 ini tuh adanya scanner. Ya, scannernya seperti yang Pical udah bilang tadi, terletak di bagian atas dari printernya. Secara maksimal, scanner ini tuh bisa menampung ukuran kertas hingga 21,6 dikali 29,7 cm dengan maksimal resolusi 1200 dikali 2400 dpi. Dan untuk kedalamannya, di bagian warna, ini tuh bisa support 48 bit input dan 24 bit output. Untuk grayscale, ini bisa support 16 bit input dan juga 8 bit output. Dan untuk black and white, ini tuh bisa support 16 bit input dan juga 1 bit output. Untuk kecepatan memindai, format monokrom itu berada di 200 dpi, itu bisa selesai dalam waktu 11 detik. Dan format warna di 200 dpi ini bisa selesai dalam waktu 28 detik. Dengan printer Epson L3150 ini, kalau kita mau scan, kita bisa gampang banget, kita bisa tombol kendalinya, yaitu tombol fotokopi, bagian berwarna, dan juga hitam putih, kita tekan bersamaan. Namun, ini kalau kita mau scan melalui tombol ini, kita harus pastikan printer ini terkoneksi kepada komputer melalui USB. Dan untuk bisa mendapatkan gambaran hasil print dan juga scan, berikut ini Pical coba tampilkan hasil perbandingan gambar yang kita print dan juga scan dengan kualitas standar tanpa ada setting apa-apa. Sekedar catatan, kalau memang mau ditingkatkan settingnya pasti bisa, cuma Pical mau tes out of the box ya, baru kita hidupkan, kita keluarkan dari kotaknya, seperti ini kualitasnya. Ini Pical coba contohin satu tadi yang Pical sudah print, yaitu salah satu contoh gambar ya. Ini merupakan gambar dari JPEG, Pical akan cantumkan juga gambar yang aslinya di sebelah sini, ya biar kalian bisa lihat perbandingannya. Memang secara warna agak sedikit, ya mungkin agak sedikit kurang punchy ya dibandingkan dengan gambar aslinya. Namun ya kalian bisa pertimbangkan sendiri bagaimana perbandingan kualitasnya. Dan juga ini ada beberapa hasil scan, kalau misalnya kalian bisa lihat hasil scan-nya ini memang out of the box ya, tanpa Pical ubah apa-apa, terlihat agak sedikit soft. Selanjutnya fiturnya, kalau misalnya printer pada umumnya mempergunakan interface USB sebagai jalur datanya, nah fitur dari Epson L3150 ini adalah dia memiliki kemampuan untuk bisa mencetak secara wireless, baik terkoneksi melalui jaringan Wi-Fi hotspot yang ada di rumah, ataupun Wi-Fi direct melalui handphone ataupun device kita lainnya. Di manual book dari Epson ini tuh sangat disarankan sebelum kita koneksikan kepada device kita, maka kita hubungkan terlebih dahulu printer ini kepada komputer kita. Untuk bisa menghubungkan kepada komputer, pertama kali kita harus masuk kepada website epson.sn, dan dari situ ada langkah-langkah yang wajib dilakukan. Atau kalau mau, kalian bisa pakai CD yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Jadi kalau kita mau pergunakan HP kita untuk bisa mencetak langsung, ini tuh bisa download sebuah aplikasi dari Epson, yaitu Epson iPrint yang tersedia di Play Store ataupun di App Store. Dari situ nanti kita bisa pilih printernya melalui Wi-Fi direct, kita cuma cukup tahan tombol Wi-Fi-nya ini hingga kedap-kedip, terus kemudian kita tinggal pencet aja tombol informasi status di sini untuk mendapatkan Wi-Fi dan juga password Wi-Fi direct-nya. Dari situ, ketika sudah terkoneksi secara Wi-Fi direct, maka kita bisa menjalankan beberapa fitur utama seperti print, copy, dan juga scan. Ini bisa sangat fleksibel banget, terutama buat kita yang nggak selalu berada di depan PC. Dan dengan printer Epson L3150, ini bisa juga buat fotokopi. Caranya sih mudah banget ya, dimana kita mempergunakan tombol khusus fotokopi yang tadi sudah Pical bilang,
tersedia di bagian tombol kendali bagian depan. Seperti biasa, tadi ada tombol untuk fotokopi berwarna dan juga ada tombol untuk fotokopi hitam putih. Untuk fotokopi ini tuh nggak ada pengaturan apa-apa, terutama soal kualitas cetak ataupun kualitas pindainya. Paling yang bisa diubah adalah kuantitas kopi dengan cara menekan tombol fotokopi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Walaupun secara maksimal di manual book disampaikan bahwa kita hanya bisa mengopi maksimal 20 lembar dalam sekali proses pengopian. Walaupun memang agak sedikit PR kalau kita pencet sebanyak 20 kali untuk ngeprint 20. Nah, jadi untuk bisa menunjukkan bagaimana mudahnya ngeprint pakai Epson L3150, Pical akan coba buat live demo buat kalian untuk kita bisa sama-sama tes dan juga lihat kemampuan dari Epson L3150 dan fleksibilitasnya dengan adanya jaringan Wi-Fi. Oleh karena itu, Pical akan coba cabut kabel USB ya, USB Type B-nya ya. Nih Pical cabut, Pical taruh di sini. Dan kita akan pakai aplikasi Epson iPrint nih ya. Pical juga akan share screen-nya, jadi biar kalian juga bisa sama-sama lihat. Kita akan open aplikasi Epson iPrint-nya. Nah, dari sini kalau misalnya kalian belum terkoneksi, kalian pastikan koneksi dulu. Jadi walaupun ada tulisan di atas, kalian harus open Wi-Fi setting dulu, dan pastikan kalian terkoneksi kepada direct Wi-Fi-nya Epson itu sendiri gitu ya. Nih, contohnya ini ada direct Epson-nya, ya, dan pastikan dia sudah terkonek. Dan kalau udah, kita cuma tinggal cukup back aja, kembali kepada aplikasi. Nah, kalau udah ditulis ready to print, berarti kita tandanya sudah siap untuk nge-print dan juga melakukan hal-hal lain. Oke, kita akan coba tes pertama print foto. Pical akan cari coba ya, coba foto yang ini deh, Asus Transformer deh. Pical select, terus kemudian kita langsung pilih next di bagian atas ya. Kalau misalnya kita mau beberapa foto juga bisa. Nah, enaknya pakai aplikasi Epson iPrint itu tuh kita bisa geser-geser gini loh. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalian bisa mungkin mau ambil potong segimana fotonya bisa. Tapi kalau misalnya kalian, aduh, saya pengen balikin lagi ke semula gimana ya? Kalian tinggal tap aja 2 kali. Nanti dia akan kembali ke tengah. Terus kalau misalnya kalian bilang, aduh, saya maunya semuanya gambarnya masuk ke dalam satu gambar. Kalian cuma tinggal cukup aja tap 2 kali lagi, maka dia akan sesuaikan sesuai dengan kapasitas dari ukuran kertasnya itu ya. Dan di sini ada opsinya, contohnya kayak number of copy, kalian mau buat berapa rangkap, terus ukuran kertas, dan juga tipe kertasnya seperti apa. Dan ini kalian sesuaikan, bisa juga mau color, mau monokrom, itu bisa juga di sini. Kalian tinggal tekan done, dan langsung print. Jadi simple banget. Ya, ini print. Tuh. Dia akan langsung ngirimin data kepada printer Epson-nya, dan langsung deh ngeprint. Jadi benar-benar nyaman banget dan juga kita nggak perlu lagi yang namanya harus hidupin komputer dulu kalau mau ngeprint. Ya, apalagi kalau misalnya kita punya gambar-gambar dari WhatsApp gitu ya, yang mau kita print atau bos kita kirimin dokumen melalui WhatsApp gitu ya, kan repot gitu misalnya pakai laptop ataupun komputer harus buka lagi WhatsApp-nya, copy lagi, download dulu gitu kan. Ini udah langsung gampang. Ya, ini foto. Sekarang kita akan next-nya yaitu dokumen. Kita akan coba tes dokumen ya. Ini pakai menunya yang di tengah, print documents. Jadi ini bisa untuk PDF, untuk doc juga bisa, kalian terserah aja. Ini Pical coba contohnya pilih salah satu dokumen yang ada ya. Contohnya ini deh, Z97 Gaming. Ini motherboardnya Pical nih. Ya, hal yang sama kalian bisa atur sebenarnya di sini ya, yang kayak tadi. Berapa rangkap, kemudian kertasnya apa. Kalau udah kalian cuma tinggal cukup tekan print. Dan udah tinggal tunggu aja, nanti dia akan langsung selesai kirim. Nah, ya kan, tuh lihat, mudah banget dan juga simple banget. Kalian nggak perlu lagi repot-repot. Nah, sekarang kalau print udah oke, sekarang kita akan coba demo bagaimana caranya untuk scan menggunakan aplikasi Epson iPrint dan juga ditransfer melalui Wi-Fi. Ya, jadi Pical akan ambil ini satu dokumennya, ya, yang gambar ini tadi. Kita akan masukkan ke dalam sini. Ini gambar apa nih? Kita keluarin dulu. Kita masukin yang tadi kita udah print. Ya, biar demo aja, biar teman-teman tahu. Kita tinggal pilih scan. Nah, dari sini kalian cuma tinggal cukup aja kalau mau ubah DPI segala macam itu ada di bagian gambar di sini. Ya, tuh ada scannernya, terus kemudian scanning type-nya, image type-nya mau apa, dan gamma, ya. Kalian bisa lihat di situ. Kalau nggak, tinggal scan aja langsung.
Dan nanti gambar hasil scan-nya itu langsung bisa ada di layar handphone kita. Dan kita bisa langsung transfer ke WhatsApp ataupun ke mana tempat kita yang mau kita kirimkan. Ya, tuh jadi mudah banget tuh, udah langsung bisa kelihatan tuh. Ya, dari sini kalian bisa langsung tuh, mau kalian save, mau kalian email, mau kalian print lagi juga bisa gitu ya. Kalau misalnya mau save, oke. Kalian bisa save di misalnya local folder atau misalnya mau OneDrive atau Google Drive. Nah, di sini kalian bisa save berdasarkan type-nya, mau JPEG atau PDF ya. Biasanya paling sering kan PDF. Nah, gitu. Udah selesai. Jadi kalau kalian lihat di dokumen kalian harusnya udah ada. Dan dari sini juga kalian bisa mengakses seperti copy. Ya, kalau misalnya kalian mau fotokopi itu, kalian cuma tinggal pencet aja copy, maka dia akan menduplikat ya, atau seperti fotokopi biasa aja hasil scanan yang dia taruh di dalam scanner bednya. Jadi dia akan scan dulu, tuh kalian bisa lihat, dia akan scan dulu prosesnya, baru habis itu nanti dia akan mulai printing hasil fotokopinya. Nyaman dan juga fleksibel banget. Walaupun kalau untuk fotokopi sebenarnya ya bisa tinggal pakai 2 tombol ini aja ya, nggak perlu harus pakai aplikasi gitu. Tapi ini ya artinya dia punya kendali penuh juga di aplikasi Epson iPrint-nya. Nah, gitu. Langsung keluar, mantep banget. Jadi paling itu aja sih sebenarnya live demo singkat dari Pichel untuk Epson L3150 ini. Bener-bener nyaman banget dan juga kalian nggak perlu lagi pakai komputer untuk mempergunakan Epson L3150 ini. Untuk urusan tinta, printer ini seperti yang Pichel udah bilang tadi, ini mempergunakan sistem tangki untuk tintanya. Jenis tintanya ini tuh mempergunakan tinta Epson dengan kode 003 yang terdiri dari 4 warna, yaitu black, yellow, magenta, dan juga cyan. Secara tinta ini disediakan dalam tabung 65 ml yang diklaim bisa dipergunakan untuk mencetak 7.500 lembar berwarna dan juga 4.500 lembar hitam putih. Kalau setiap hari mencetak 10 lembar berwarna, maka secara teori itu akan habis tintanya dalam waktu 2 tahun. Tapi ini tergantung juga dengan kompleksitas yang kita print ya. Kalau kita sering print foto secara full, ya jelas nggak akan mungkin 2 tahun. Secara total, satu set ini tuh sudah ada dalam paket penjualan. Tapi kalau misalnya kita mau beli lagi, satu set ini tuh bisa dengan harga sekitar 280 hingga 300 ribuan di toko-toko online. Uniknya dari metode pengisian tintanya ini, itu tuh adalah kita tidak mungkin tertukar antara tintanya. Karena di motif bagian kepalanya ini, itu tuh secara khusus ada pattern-pattern yang bisa cocok dengan kepala yang ada di bagian printernya. Kita cuma tinggal cukup pastikan botol printernya ini sudah terduduk rapi, maka secara otomatis tinta tuh akan pindah kepada tangkinya. Kalian bisa lihat kalau Pichel balikin begini, dia tuh tintanya pun nggak akan keluar. Jadi bener-bener nyaman banget dan juga kita nggak perlu lagi masa-masa kayak dulu ya. Kayak Pichel dulu sempat ada masa-masa dulu pakai suntik-suntik, pasti tangan tuh udah akan kotor dengan tinta segala macam. Kita cuma tinggal cukup buka botol, kita kemudian taruh di tempatnya, yaitu di bagian sebelah sini ya. Kita tinggal buka di sini, ya. Kita tinggal buka bagian birunya dan kita tinggal taruh gitu aja. Selesai. Kalau dihitung secara biaya per lembar, untuk berwarna dengan asumsi 3 tinta warna di harga 80.000 per tinta, maka jika dibagi maksimal cetak hingga 7.500 lembar, biaya per lembar itu tuh hanya Rp11 per lembar. Dan untuk hitam putih dengan asumsi harga tinta satunya 80.000 dibagi kapasitas cetak 4.500 lembar, maka biaya per lembarnya tuh paling hanya ya Rp18 aja lah. Jadi hemat banget, terutama buat kita yang suka cetak dalam kuantitas banyak. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, printer Epson L3150 ini tuh merupakan sebuah printer yang cocok banget buat kita yang mau cari printer hemat, nggak repot untuk urusan tinta atau belepotan kemana-mana, namun masih sangat bisa diandalkan untuk segala kebutuhan cetak, scan, dan juga fotokopi. Ditambah lagi dengan adanya fitur Wi-Fi semakin memudahkan kita dalam urusan koneksi. Sehingga kita nggak perlu selalu untuk stay tune di depan komputer untuk kita ngeprint. Epson L3150 ini tuh dibanderol dengan harga 2,5 juta. Memang secara harga kalau kita bandingkan dengan printer inkjet biasa, maka ya kayak bagaikan langit dan bumi gitu ya. Printer inkjet biasa itu dengan fitur scan paling ya 700 ribuan juga ada. Tapi nanti baru beberapa kali print sudah langsung harus ganti cartridge, dan itu gile harganya. Mahal banget.
bahkan bisa mendekati akan harga printernya itu sendiri. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan printer Epson L3150. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi, kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga kalian bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.